Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, pada zaman dahulu kue tat merupakan kue mewah yang hanya dinikmati oleh para anggota kerajaan dan bangsawan. Dahulu kue tat hanya disajikan saat upacara adat pada waktu pernikahan dan lebaran. Namun sekarang, saudara, kue tat bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, bahkan dicari semua pendatang untuk dibuat oleh-oleh makanan khas Bengkulu, sehingga membangkitkan perekonomian masyarakat. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Baitat adalah kue berukuran besar khas Bengkulu. Bai, bahasa Bengkulu artinya induk, sedangkan tat dari kata tart. Dengan kata lain, baitat adalah makanan kue khas Bengkulu. Baitat saat ini menjadi makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan dicari wisatawan sebagai oleh-oleh dari kota Bengkulu. Karena banyak dicari, pembuat atau pengrajin baitat mulai bermunculan melalui usaha UMKM seperti yang ditekuni Sutiana, warga Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu. Sutiana mulai merintis pembuatan kue baitat sejak tahun 1991 dengan modal awal Rp25.000. Itu pun sempat jatuh bangun. Berkat keuletan dan keyakinannya, omsetnya saat ini sudah mencapai Rp250 juta dengan penghasilan per bulan Rp50 juta. Setiap hari, produksi baitat minimal 50 loyang, sedangkan anak tat mencapai 1.000 biji dengan berbagai varian. Dari awal saya bikin itu, saya berjalan waktu itu lama sekali Pak, itu hampir 1 tahun lebih itu baru orang cari ke tempat. Untuk pertama kali saya bawa kemana-mana itu ke kantor, kemana setiap ada arisan atau pertemuan, pameran, saya selalu bawa dipromosikan kue baitat. Untuk sampai itu 1 tahun. Setelah 1 tahun itu sekarang, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak menjajah lagi keliling. Udah orang datang ke tempat kita mencari alamat kue tat Gadis Cemara Indah. Apalagi sekarang udah zaman canggih ya, lewat Facebook, lewat Instagram, semuanya udah saya masukkan Bukalapak, ada semua. Pembuatan kue baitat diawali dengan membuat adonan dasar tepung terigu dan santan kelapa, telur beserta gula. Setelah adonan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian di atasnya diberi selai kelapa atau selai nanas dan stroberi, keju, bahkan ada juga durian. Selanjutnya, barulah di oven sekitar 20 menit. Ada 2 ukuran loyang. Loyang besar dijual dengan harga Rp40.000, sedangkan ukuran kecil Rp25.000. Khusus untuk baitat keju dan durian, ukuran kecil dijual seharga Rp30.000 per loyang. Usaha Sutiana semakin dikenal banyak orang setelah ia berhasil menjadi juara pertama tingkat provinsi pembuatan kue baitat. Ia juga pernah mengikuti pameran kuliner tingkat nasional dan event besar lainnya di beberapa kota di Indonesia. Ya, alhamdulillah semua instansi yang terkait sudah ikut mendukung atau mensupport, khusus ya UKM Gadis Cemara Indah, yaitu dari Perindak, Koperasi, juga ada dari BKKBN, dan dari bank juga ada. Itu masalah pelatihan itu untuk menaikkan omset kami itu sudah dibina kita. Setelah itu ada juga yang lain-lain, saya diikutkan ke luar provinsi atau event-event yang besar seperti pameran, yaitu ke Jakarta, ke Lombok, kemana-mana. Saya juga sudah diikut sertakan supaya saya bisa menambah wawasan melihat produk-produk dari daerah lain. Jadi saya bisa mencontoh supaya produk Gadis Cemara Indah juga bisa mengikuti atau menyaingi produk-produk dari luar provinsi. Untuk mendorong usahanya lebih maju lagi, pemerintah kota dan provinsi terus memberikan dorongan kepada pelaku usaha UMKM pembuat kue baitat dan anak tat melalui pelatihan-pelatihan mulai dari cara pembuatan, pengemasan, dan cara pemasaran,
apalagi di era serba digital saat ini. Tidak hanya pelatihan saja, beberapa peralatan juga telah dibantu oleh pemerintah. Usaha Sutiana semakin berkembang dengan memperkerjakan 12 orang karyawan. Tidak hanya membuka gerai di rumah, namun juga sudah membuka cabang di Bandara Fatmawati Soekarno, Padang Kemiling. Sutiana berpesan kepada pelaku usaha untuk jangan takut berusaha. Jika jatuh, ayo bangun dan bangkit kembali. Jangan pernah berhenti.